Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengeluarkan rilis terkait perkara Jawa Timur yang dalam beberapa hari belakangan teman-teman tanyakan ya, yang sayangnya kan belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu selesainya kegiatan teman-teman penyidik di lapangan. Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli tahun 2024 KPK menerbitkan surat perintah penyidikan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKNAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap STPS yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan kawan-kawan oleh KPK pada Desember 2022. Bahwa dalam surat perintah penyidikan tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka sebagai penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi. 4 tersangka penerima, 3 orang merupakan penyelenggara negara, sementara 1 lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari penyelenggara negara. Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bila mana penyidikan dianggap telah cukup. Menindaklanjuti surat perintah penyidikan dimaksud, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan saat ini, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, dan Blitar, serta beberapa lokasi di Pulau Madura, yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa uang kurang lebih 380 juta rupiah, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kwitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, kopi sertifikat rumah, dan dokumen-dokumen lainnya, serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik. Demikian hal ini kami sampaikan, di mana KPK akan terus berupaya secara optimal untuk mengembangkan perkara yang sedang ditangani dan akan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang diduga terkait dan patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi untuk rilis kegiatan penggeledahan sudah disampaikan teman-teman. Silakan bagi rekan-rekan yang mau ada pertanyaan. Soal menteri. Tanya soal ini aja. Tanya soal Ya, ini. yang disampaikan. Oke, silakan. Ya, ini kan pengembangan dari kasus sebelumnya Wakil Ketua DPR di Jawa Timur, yaitu Sahat Tua Simanjuntak. Nah, dalam
proses pengembangan penyidikan awal itu juga dilakukan penggeledahan di kantor gubernur, wakil gubernur. Tapi selama proses awal kasus Sahat sampai detik ini, kok nggak pernah dipanggil Khofifah? Kapan KPK, kenapa KPK tidak pernah manggil Khofifah dan Emil Dardak? Dan kapan mau dipanggil untuk mengkonfirmasi kasus yang terdahulu sama yang terbaru saat ini? Mas, gimana? Baik. Ya. Terkait penyampaian Mas Mario kapan Gubernur Jawa Timur maupun wakilnya akan dipanggil, nanti kita akan serahkan kewenangannya kepada teman-teman penyidik ya, karena pertimbangan apa dan alat bukti apa yang tentunya perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan itu ada di penyidik bahannya. Kalau memang ada alat bukti yang perlu diklarifikasi, tentunya penyidik juga tidak akan segan-segan untuk memanggil baik di perkara yang terdahulu maupun di perkara yang sekarang. Jadi kita tunggu aja. Tambahin lagi Mas yang soal ini. Ini kan ada dugaan juga fiktif soal Pokmas ini. Ini ada puluhan Pokmas sempat diperiksa ketua-ketuanya waktu itu di zaman penyidikannya Sahat itu. Beranggotakan 500, faktanya di lapangan cuma 5 orang. Apakah mereka semua akan dipanggil kembali atau bahkan bisa diminta pertanggungjawaban karena mereka kan yang menerima juga uang-uang itu? Ya, dalam hal perkara yang baru, apabila memang alat buktinya baik sama ataupun baru, tidak menutup kemungkinan subjek atau saksi yang dipanggil bisa berulang. Jadi memungkinkan, sangat memungkinkan saksi-saksi yang pernah dipanggil di perkara yang lama untuk dipanggil kembali di perkara yang baru ini. Jadi kita tunggu aja. Mas, kalau boleh tahu nilai suap dan kasus? Ya, saya bilang Mas ya. Mau bertanya yang pertama Mas, mau menegaskan sampai saat ini kegiatan upaya paksa di sana masih berlangsung atau tidak? Yang kedua, apakah pimpinan yang DPRD yang jadi tersangka itu mereka yang sempat dicegah bepergian luar negeri di kasus Sahat di tahun 2023? Yang ketiga,